فقد افترى إثما عظيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di Masjid Fatihur Rasyidin ini dalam rangka kegiatan yang insyaallah mulia, yaitu saling bermunasahah, saling memberi nasihat. Karena memang agama ini dibangun di atas nasihat, maka kita perlu menyisipkan kegiatan memberi mau'izah atau mendengarkan mau'izah bagi diri kita, sehingga kita bisa tetap teguh di atas kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan juga setiap umat beliau yang tidak pernah lelah mentaati beliau, mengamalkan ajaran beliau, dan memperjuangkan agama beliau. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pekan ini kami diamanahi oleh Ustadz kita, Ustadz Hifni hafizahullah, untuk bergabung dengan jamaah sekalian. Kemudian beliau meminta agar dibahas tentang hamba yang merdeka. Bahas tentang hamba yang merdeka. Karena mungkin momentumnya terkait 17 Agustus yang kemarin Indonesia merayakan hari kemerdekaan. Namun perlu difahami bahwa merayakan perayaan selain perayaan yang disyariatkan oleh Islam, disebutkan oleh para ulama, tidak boleh. Karena Islam sudah memiliki perayaan-perayaan tertentu yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk kita, yaitu perayaan Idul Fitri dan juga perayaan Idul Adha. Nabi SAW pernah menegur sahabat-sahabatnya ketika baru hijrah ke kota Madinah, melihat banyak sahabatnya yang masih merayakan perayaan yang sering dikerjakan oleh mereka atau nenek moyang mereka dari adat-adat mereka. Lalu Nabi mengatakan, Allah sudah ganti perayaan-perayaan itu dengan perayaan yang lebih baik bagi kalian, yaitu perayaan Idul Fitri dan juga perayaan Idul Adha. Jadi perlu difahami bahwa kajian dengan tema hamba yang merdeka ini bukan dalam bentuk merayakan, ya, melainkan bentuk penyadaran, ya, untuk memberikan pemahaman yang lebih baik bagi kita, seperti merefleksikan atau memurajaah tentang makna merdeka yang benar, tentang makna merdeka yang
diinginkan oleh agama Islam. Merdeka atau bebas, ya, itu adalah cita-cita setiap manusia. Alhamdulillah, di hari ini kita termasuk orang-orang yang memiliki status merdeka, status bebas. Dan ini adalah salah satu nikmat yang begitu besar. Alhamdulillah kita bangun pagi merasa aman, ya, tenang, tidak ada rasa kekhawatiran atau ketakutan atas diri kita. Tidak ada bencana alam, tidak ada penindasan dari orang lain kepada kita. Kita mau makan sarapan bebas juga, milih mau makan apa. Lagi pengen makan bubur, beli bubur. Lagi pengen makan ketupat, makan ketupat. Pengen makan nasi orek, beli nasi orek. Mau pakai baju apa hari ini? Alhamdulillah, tinggal pilih di lemari baju kita. Pakaian-pakaian yang menutup aurat, pakaian-pakaian yang bagus, yang menjadi zina bagi kita. Ketika kita mau pergi, alhamdulillah, tinggal pergi kemana saja kita inginkan. Mau ke pasar, tinggal kayuh sepeda, atau tinggal nyalakan mesin motor. Termasuk mau kegiatan apa, alhamdulillah kita bisa memilih kegiatan apa di hari Minggu ini. Kita bisa memilih untuk berangkat kajian, datang ke tempat ini dengan aman dan tentram. Ini adalah salah satu nikmat yang begitu luar biasa bagi kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita bandingkan, karena lagi-lagi konteksnya tentang kemerdekaan, ya, zaman dahulu, ya, yang kita baca atau kita dapati di sekolah saat pelajaran sejarah, Indonesia dijajah oleh para penjajah, ya, dari mulai Belanda, Jepang yang menjajah kita. Kemudian, ya, kita dengar di antara kondisi para pendahulu kita di negeri ini, mereka tidak memiliki kebebasan, ya. Mereka kerjanya dipaksa, ada rodi, ada romusa, ya. Ada yang tidak diberi upah, atau mungkin diberi upah cuman sedikit, ya. Atau diberi upah tapi tidak sampai kepada pekerjanya, ya, di korupsi dan lain sebagainya. Untuk kegiatan mereka juga dipaksa. Mereka ingin bercocok tanam, bertani, dipaksa harus menanam tanaman khusus yang memberikan keuntungan bagi para penjajah. Ditambah lagi ada pajak upeti yang dipungut semena-mena, sewenang-wenang oleh mereka. Tidak ada kebebasan yang mereka miliki sebagaimana yang kita miliki hari ini. Maka kebebasan yang sekarang kita miliki, keamanan dan kemerdekaan ini salah satu nikmat yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Status kita disebut merdeka. Namun apakah kemerdekaan ini sudah benar-benar, ya, maknanya terwujudkan di dalam diri kita masing-masing? Kalau tadi disebutkan, ya, merdeka artinya bebas, tidak ada yang memaksa, tidak ada yang menghalangi bisa mengerjakan sesuatu. Namun dalam aktivitas-aktivitas itu apakah benar makna merdeka, makna bebas sesuai dengan yang diinginkan oleh agama kita, benar-benar terwujud nyata?
Maka ketahuilah bahwa seorang muslim, bahkan seluruh manusia, itu hakikatnya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya di negeri ini kita didapati status rakyat yang merdeka, bukan budak, namun hakikatnya kita tetaplah budaknya Allah Subhanahu wa taala, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Dia yang telah menciptakan kita, Dia yang memiliki kita, dan Dia pula Allah Subhanahu wa taala lah yang mengatur urusan kita. Sehingga Allah disebut Rabb. Ya. Para ulama sering menyebutkan sifat Rabb itu yang utama menciptakan, memiliki, dan mengatur. Siapa Rabb kita? Dialah yang menciptakan dan memiliki serta mengatur urusan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita, majikan kita. Bahkan lebih dari seorang majikan, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Maka bisa dikatakan di dalam Islam, seorang muslim disebut hamba yang merdeka ketika dia tetap menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dan dia bisa berlepas dari segala bentuk penghambaan kepada segala hal selain Allah Subhanahu wa taala. Dia benar-benar terbebas dari kekangan, penghambaan dan perbudakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita ini badannya dikatakan merdeka, namun ternyata mungkin kita sekarang tidak dijajah, tidak dipaksa, ya, tidak ada kolonial yang membatasi aktivitas kita. Tapi kita masih bisa dijajah oleh diri kita sendiri, oleh sikap kita sendiri. Yang ternyata penjajahan-penjajahan itu diwanti-wanti oleh Islam. Seseorang misalnya badannya merdeka tapi hakikatnya dia masih tersandera. Badannya merdeka tapi hatinya tersandera oleh hawa nafsu yang hina. Akalnya masih tersandera, harus selalu mengikuti logika semata. Dia tidak menimbang segala sesuatu kecuali dengan logika. Harus yang logis menurut akal dia. Padahal ya, kehidupan kita selalu diatur oleh agama yang kadang-kadang tidak sesuai dengan logika. Atau pikiran seorang yang merdeka tapi tersandera oleh dunia yang fana. Dia seakan-akan menjadi budak dunia. Ini tidak disadari kecuali oleh orang-orang yang benar-benar berintrospeksi diri, ya, benar-benar menghitung diri, apakah dia termasuk atau tidak, yang peduli terhadap aturan agama. Ya, ketika seseorang ya dia setiap harinya mengejar dunia, berarti dia budak dunia. Setiap saatnya, bukan hanya setiap hari tapi setiap saat, pikirannya selalu dunia. Segala aktivitasnya dihitung dengan dunia. Ini untung atau buntung. Misalnya mau datang ke pengajian hari Minggu di Masjid Fatihur Rasyidin, apa yang bisa saya dapat? Apakah saya dapat keuntungan rupiah,
keuntungan bisnis, atau keuntungan-keuntungan lainnya. Berarti dia hakikatnya terbudakkan oleh dunia. Seseorang misalnya kebiasaannya masih tersandra oleh adat istiadat keluarga atau nenek moyang. Dalam aktivitasnya, ketika ada kejadian tertentu, adat memaksa dia untuk melakukan hal sesuatu yang dia paksakan harus mengerjakan meskipun ternyata agama melarang. Ini dia berarti masih terbudakkan oleh adat, tersandera. Zahirnya dia merdeka, tapi ternyata dia masih dianggap terpenjara. Atau contoh lain, seseorang misalnya menggantungkan kebahagiaan dia dengan kenikmatan yang dia lihat pada orang lain. Orang lain, tetangga, punya motor bagus misalnya. Kemudian dia tidak pernah merasakan bahagia kecuali kalau dia sudah punya motor yang sama seperti tetangga dia atau motor yang lebih bagus. Berarti dia tersandera. Dia tidak punya kemerdekaan dalam kebahagiaan dia. Tersandera dengan hasadnya, dengkinya, irinya, ya. Seseorang yang patokan bahagia dia pokoknya kalau sudah punya handphone, smartphone yang bagus misalnya, iPhone, atau kalau dia sudah punya mobil baru dikatakan sudah merdeka, ya. Atau sekarang sering dengar istilah financial freedom, ya, kebebasan finansial, yang sudah punya tabungan sekian digit, ya, sudah punya pemasukan pasif. Kalau sudah punya itu semua baru disebut merdeka. Maka ketahuilah pada hakikatnya dia sedang diperbudak oleh pikiran-pikiran itu semua, oleh prinsip-prinsip yang menyesatkan itu semua. Atau contoh lagi misalnya seseorang lagi-lagi dalam aktivitasnya dia tersandra oleh ridho manusia, penilaian manusia yang tidak pernah ada ujungnya, ya. Dia mungkin tidak menyembah berhala, tapi dia mengagungkan keriduan manusia. Jadi semua aktivitasnya patokannya adalah orang ridho. Sampai akhirnya dia terjatuh pada riya, terjatuh pada sum'ah. Sehingga akhirnya dia tetap dikatakan budak dari itu semua. Tapi sebaliknya ketika seseorang yang menjadikan tuannya dia hanya Allah semata, yang bisa memaksa, memerintah, kemudian memberikan instruksi kepada dia hanyalah Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang disebut merdeka secara hakiki. Apa buktinya? Kalau seseorang mengikuti hawa nafsu, dianggap sebagai budak hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah
wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Yang maknanya kurang lebih, tidaklah engkau Muhammad melihat, menyaksikan langsung orang yang menjadikan ilahahu hawa, Tuhannya adalah hawa nafsunya. Subhanallah. Ternyata Allah mengistilahkan seseorang yang mengikuti hawa nafsunya selalu, dia telah menuhankan hawa nafsunya. Berarti dia adalah budaknya hawa nafsu. Meskipun zahirnya kita tidak bersujud, itu sama yang Nabi SAW sebutkan ketika orang-orang Nasrani menyanggah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang-orang Nasrani ini menjadikan pendeta-pendeta, kiai-kiai mereka arbaban min dunillah, tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Nasrani ini berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, kita tidak pernah sujud rukuk kepada kiai-kiai kita, pendeta-pendeta kita. Kenapa engkau sebutkan bahwasanya itu adalah penuhanan?" Maka apa kata Nabi SAW? Tidakkah kalian menghalalkan segala yang pendeta-pendeta kalian sebut halal padahal haram di mata Allah? Allah bilang haram, pendeta kalian bilang halal, lalu kalian ikut menghalalkan. Karena apa? Karena hawa nafsu. Nabi juga mengatakan, tidakkah kalian juga mengharamkan segala hal yang disebut oleh pendeta kalian haram padahal Allah halalkan. Allah bilang halal, tapi pendeta kalian bilang haram, kalian ikut-ikutan mengharamkan. Merubah syariat Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti pendeta-pendeta yang menyesatkan itu. Inilah model perbudakan yang tidak kasat mata, hanya bisa difahami, disadari oleh basirah. Bukan mata fisik, tapi mata hati yang didasari oleh ilmu. Maka lagi-lagi ini pentingnya pengajian pada kesempatan hari ini, kita bisa memperbaiki lagi pemahaman merdeka yang hakiki di mata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam surat Al-Jathiyah, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa." Lihatlah wahai Muhammad, orang yang menjadikan Tuhannya adalah hawa nafsunya. Wa adallahu Allahu ala ilm, sehingga Allah sesatkan dia. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, Allah tutup telinga dan hati mereka sehingga tidak bisa mendengar atau tidak bisa menerima kebenaran. Tidak bisa mendengar, tidak bisa menerima kebenaran. Telinga mereka masih mendengar suara-suara, masih mendengar lantunan-lantunan, ucapan orang. Tapi ketika datang kebenaran, seakan-akan mereka menjadi tuli. Seakan-akan hati mereka menjadi buta, tidak bisa menerima kebenaran tersebut. Wa ja'ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun.
Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jangan tertipu oleh diri kita sendiri atau tertipu melihat kondisi orang. Karena kita melihat zahirnya saja, fisiknya saja. Seandainya ada orang yang punya pekerjaan yang mapan, orang yang punya gaji tinggi, kantoran yang nyaman, jabatan yang begitu kuat, tapi ternyata ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melalui azan yang berkumandang, dia tidak mampu melangkahkan kakinya karena terikat oleh hawa nafsu, terikat oleh dunia itu, terikat oleh pekerjaan yang dia elu-elukan, sehingga dia tidak mau untuk menyisakan waktu, menyisipkan barang waktu 5 menit atau 10 menit saja untuk menjalankan sholat, kewajiban mereka yang paling utama dan yang paling sederhana. Dia punya kendaraan begitu mewah, rumah yang begitu megah, tapi ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk zakat mal misalnya, yang wajib dari hartanya ketika sudah mencapai nisab berumur 1 haul, atau dipanggil untuk bersedekah yang sunnah, berderma, berbagi, beri makanan kepada orang miskin, meminjamkan hutang kepada orang yang membutuhkan, seakan-akan tangannya itu terbelenggu, tidak bisa bergerak, brantasnya terkunci, tergembok, tidak mau keluar 1 sen pun, 1 rupiah pun. Maka ini zahirnya yang kita lihat merdeka, tapi aslinya dia terbelenggu dan tersandera. Maka jangan sampai kita tertipu oleh diri kita yang mendapatkan hal-hal seperti itu atau ketika melihat orang lain. Bahkan sebaliknya, ketika misalnya ada orang, dia profesinya hanya tukang becak misalnya, panas-panasan, tidak ada kursi empuk yang ada sandarannya, AC apalagi, tidak punya. Kantornya dia di trotoar, kendaraannya Masya Allah masih manual, harus digenjot dulu baru bisa jalan. Tapi subhanallah, dia benar-benar merasa bebas dan merdeka, tidak ada ikatan apapun. Dia benar-benar merdeka, milih sendiri jam kerja dia. Dan ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia langsung mampir ke masjid yang paling dekat. Bahkan dia tidak jarang menyimpan pakaian sholatnya, disiapkan khusus agar kaos dia yang berkeringat tidak menghalangi dia untuk sholat berjamaah di masjid. Dia bawa sarung, barangkali celana dia ada robek-robeknya. Dan ternyata hal itu mempengaruhi hatinya juga dalam urusan harta dia. Upah dia yang sekali narik cuma 15.000, 20.000, 30.000, dengan jarak yang cukup jauh, tidak menghalangi dia untuk berbagi. Subhanallah, masih ada orang-orang yang tahu bahwasanya dunia itu yang mengekang bukan dilihat dari nominalnya,
yang sedikit pun bisa mengekang ketika seseorang tidak mau berbagi. Masya Allah, dia benar-benar uangnya dibelanjakan dengan sebaik-baik mungkin untuk menafkahi keluarganya, membelikan yang halal, bahkan disisipkan sedikit 500 rupiah, dia masukkan ke kotak amal masjid. Subhanallah. Inilah orang yang dikatakan merdeka secara hakiki, ya. Namun sebaliknya, ketika seseorang yang matanya benar-benar terfokus selalu pada urusan dunia dan hawa nafsunya, dianggap oleh hamba dan budak, tidak disebut merdeka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah, in u'tiya radi wa in lam yu'ta sakhit, ta'isa wantaqash, ta'isa wantakas, wa idza syika falantaqash. Kata Nabi SAW, akan celaka orang-orang yang menghambakan diri kepada dinar, menghambakan diri kepada dirham. Sekali lagi, ini bukan bersujud kepada dinar atau dirham. Mereka tidak bersujud kepada dinar dan dirham, tapi benar-benar menjadikan dinar dan dirham itu Tuhan yang diikutinya, patokannya ketika melakukan segala aktivitasnya. Untung rugi duniawinya. Ta'isa abdul khamisah. Khamisah ini maknanya adalah pakaian yang dibuat dari sutra dan wool. Ta'isa abdul khamilah. Khamilah pakaian juga biasanya dimaknai pakaian yang terbuat dari beludru. Intinya segala hal yang disukai oleh seseorang dari harta-harta yang dikumpulkan. Dinar, dirham, ini hanya permisalan. Kita disebutnya abdu apa? Abdu rupiah. Abdu ringgit misalnya. Karena kita jadikan rupiah ini sebagai Tuhan kita, menjadi patokan setiap kegiatan kita. Kata Nabi SAW, kenapa mereka celaka? Karena mereka bahagianya terpatok oleh hal-hal tersebut. Kata Nabi, in u'tiya radi, kalau dia dapat, dikasih atau menerima, dia senang, dia suka, ceria. Wa illam yu'ta sakhit, sebaliknya, kalau enggak punya, enggak dapat, enggak menerima atau enggak diberi, ya, dia murka, enggak ridho, sedih, sengsara, ya, murka. Ta'isa wantakas, sungguh celaka, kata Nabi SAW. Wa idza syika falantaqash. Nah, orang-orang yang seperti ini, dia tidak mampu kalau diuji sedikit. Diuji sedikit dia langsung down, langsung merasa menjadi orang yang paling sengsara. Kenapa? Ya, penilaian dia terbatas oleh hal tersebut, oleh dinar dan dirhamnya. Mungkin dia tertusuk satu duri, dia tidak mampu melepaskannya. Karena sifat dan sikap dia abdud dinar, abdud dirham. Na'udzubillahi min dzalik.
Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim yang benar-benar dikatakan merdeka adalah mereka yang benar-benar tidak menghamba kepada selain Allah Subhanahu wa taala secara fisik maupun secara moral. Secara fisik maupun secara moral. Karena makna bebas atau makna merdeka seharusnya memberikan seseorang punya kontrol sepenuhnya atas dirinya sendiri. Ini tantangannya. Nah, ini ujiannya yang begitu berat bagi setiap kita. Setelah kita beriman, mengucapkan amantu billah, setelah kita berislam, bersyahadat, berjanji akan patuh, realitanya tidak akan semudah yang kita bayangkan. Tidak boleh kita mengira bahwa akan lurus-lurus saja jalannya atau rata. Tidak ada halangan rintangan. Tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus sadar bahwa setiap hari kita sedang berperang melawan penjajah yang memang tidak kasat mata, yaitu penjajah syaitan dan penjajah hawa nafsu. Seseorang yang merdeka harusnya dia punya kontrol sepenuhnya atas dirinya. Mungkin orang akan mengatakan, orang yang disebut bebas merdeka, dia benar-benar bebas melakukan apa saja, tidak ada pantangan, tidak ada larangan. Bisa melakukan apa saja yang dia mau. Sedangkan sebaliknya, kalau orang punya aturan, ada halal, ada haram, dianggap tidak bebas, tidak merdeka, terkekang. Maka kalau kita pendek pemahamannya, akan percaya hal tersebut dengan mentah-mentah, kita langsung bilang iya. Tapi kalau kita jauhkan lagi pemahaman kita lebih jauh terhadap akibat-akibat yang akan menimpa kita, maka kita sendiri akan menyadarinya, akan mengakuinya. Karena jelas ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita dilarang ini dan dilarang itu, kita tahu bahwasanya Allah itu melarang sesuatu yang tidak baik untuk kita. Orang yang bilang bebas itu berarti bisa minum khamr, tidak ada pantangan minum khamr. Sebaliknya, kita orang yang beriman akan bilang bahwa khamr ini tidak baik untuk kita. Memabukkan, menghilangkan akal, merusak aktivitas, merusak kehidupan keluarga, merusak pekerjaan. Maka kita yang sadar lebih jauh, oh ini madarat, maka kita tidak akan menyerah, pasrah, mengikuti hawa nafsu yang menyeret kita untuk melanggar atau dengan meminum khamr tersebut. Sebaliknya, kalau misalnya seseorang pasrah karena pemahaman dia yang dangkal, bebas berarti bebas sebebas-bebasnya, tidak ada larangan, dia dianggap sebagai orang yang tidak memiliki kendali pada dirinya sendiri karena dia diseret oleh hawa nafsunya. Sedangkan hawa nafsu, innan nafsa la'ammaratun bisu. Selalu hawa nafsu itu mengajak pada hal yang buruk. Namun sebaliknya, ketika seseorang bersabar sebentar saja di dunia ini, dengan melawan syaitan tersebut, melawan hawa nafsu tersebut, maka dia dianggap sebagai orang yang punya
kemerdekaan, punya kontrol pada dirinya untuk memilih mana yang baik dan buruk bagi dia, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan di surga, yang dia ketika sudah melangkahkan kaki ke surga rehat serehat-rehatnya, silahkan bebas sebebas-bebasnya, tidak ada larangan lagi. Dahulu tidak boleh minum khamr, di surga boleh minum khamr. Namun sebaliknya kata Nabi SAW, yang di dunia suka minum khamr, dia di surga tidak akan diperbolehkan minum khamr. Atau di akhirat dia tidak akan merasakan kenikmatan itu. Bahkan seluruhnya, total nikmat surga tidak bisa dia dapatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, inilah pemahaman kita yang benar terhadap merdeka, terhadap kebebasan. Orang akan menganggap bahwasanya bebas itu tidak boleh ada yang melarang. Tidak usah peduli juga dengan orang lain, bebas sebebas-bebasnya. Pemahaman sekuler, pemahaman yang benar-benar tidak boleh. Mereka bilang melanggar hak asasi manusia dengan pengakuan mereka yang sebenarnya hal tersebut malah melanggar hak asasi manusia. Karena manusia ini sudah Allah Subhanahu wa taala gariskan hal-hal yang baik bagi mereka dan Allah jauhkan hal-hal yang buruk bagi mereka. Maka sudah menjadi hak kita untuk mendapatkan hal-hal yang baik. Maka perlu adanya aturan agama, perlu adanya larangan, perlu ada yang memperingati, perlu ada yang memarahi, perlu juga ada hukuman ketika melanggar. Hal-hal inilah yang malah memberikan kita kebebasan. Hal-hal inilah yang memberikan kita kemerdekaan di dunia ini maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Dalam surat An-Nazi'at Allah jelaskan, dan adapun orang yang takut akan kebesaran Tuhannya, maqama rabbih, atau makna lain takut ketika nanti dia dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita punya kesempatan untuk menghindari larangan Allah. Tapi kalau di dunia kita tidak mau mengambil aturan Allah ini, nanti malah sebaliknya. Di hadapan Allah kita tidak punya kesempatan untuk mengelak. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Lalu dia berusaha melarang hawa nafsunya. Melarang jiwanya, mencegah jiwanya agar tidak mengikuti hawanya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka dialah yang nanti akan mendapatkan kebahagiaan di surga kelak. Sehingga keliru pemahaman seseorang yang mengatakan bahwasanya merdeka atau bebas artinya tidak boleh ada larangan, tidak ada yang haram, semuanya halal bagi dia. Nah, ini keliru. Karena sekali lagi, kenapa Allah Subhanahu wa taala tetapkan ada yang halal, ada yang haram? Karena Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Dan sudah menjadi hak kita untuk mendapatkan hal-hal yang baik. Maka aturan dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan membebaskan dan memerdekakan kita. Tapi sebaliknya ketika kita menerabas, menerobos setiap batasan-batasan Allah, kita sedang diperbudak oleh hawa nafsu. Karena kita tahu akibatnya. Zina misalnya. Orang bilang bebas berarti bebas bergaul dengan pergaulan yang bebas sebebas-bebasnya. Berkumpul,
bermesraan dengan yang bukan mahramnya. Nauzubillahi min dzalik. Kita semua diuji. Manusia ini ya, ujiannya adalah syahwat terhadap lawan jenis. Kita yang laki-laki diuji dengan wanita, wanita juga diuji dengan laki-laki. Dan siapa yang selamat, dialah yang mau melawan hawa nafsunya. Ketika seseorang misalnya terjerumus dengan pergaulan bebas karena mengikuti hawa nafsunya, dia akhirnya terkena penyakit-penyakit seksual misalnya. Ya. Dari mulai HIV, terjerumus mungkin pada kelainan-kelainan seksual dan lain sebagainya. Rusak nama dia di mata manusia, apalagi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika seseorang yang mendapatkan godaan tersebut mencoba memerdekakan dirinya dari kekangan hawa nafsu, dia lawan hawa nafsunya dengan patuh dengan larangan tersebut semampu dia, seusaha dia. Dia usahakan sekuat tenaga. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihi salam ketika beliau sudah mulai beranjak dewasa, ya, Allah uji Nabi Yusuf alaihi salam. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمين. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. Nabi Yusuf tahu bahwasanya mengikuti hawa nafsu adalah perbudakan, sedangkan melawan hawa nafsu adalah kemerdekaan. Pada saat itu tidak ada lagi yang menghalangi Nabi Yusuf untuk melakukan perzinahan. Pintu sudah ditutup, tidak ada yang tahu. Lawan jenisnya bahkan sudah tersedia, bahkan yang meminta lagi, yang merayu lagi, tambah cantik lagi. Disebutkan oleh Allah, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sempat terbesit keinginan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Ya. Namun ketika Nabi Yusuf mencoba melawan hawa nafsunya, melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala pada ketakwaan dirinya, ya dia berusaha untuk melawannya. Seandainya Nabi Yusuf alaihi salam terjatuh pada perzinaan, dan itu insyaallah mustahil terjadi pada para nabi yang maksum, tidak mungkin berbuat dosa-dosa seperti itu. Tapi seandainya, maka akan menjadi petaka bagi Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, Nabi Yusuf bisa merasa bersalah, bahkan dihukum, tidak dipercaya lagi. Namun sebaliknya apa yang didapatkan Nabi Yusuf alaihissalam ketika menolak? Mungkin zahirnya dia dipenjara, difitnah, badannya saja, tapi hatinya merasa merdeka, tidak ada yang memaksa dia. Dia berhak memilih mana yang terbaik untuk dia. Dan akhirnya dia mendapatkan akibat yang baik. Allah muliakan dia, ya. Allah tampakkan yang hak. Allah berikan hikmah kepada dia. Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan berikan juga jabatan kepada dia, kedudukan yang tinggi. Sampai puncaknya dia mendapatkan kembali orang tuanya, bisa berkumpul kembali dengan orang tuanya dan adik kandungnya.
yamin. Itu buah dari apa? Dari kesabaran sebentar di dunia ini untuk tidak tertipu dengan bisikan syaitan yang mengatakan jangan mau terkekang, jangan mau diatur, jangan mau dilarang, lebih enak bebas. Itu bisikan syaitan. Dan itu benar-benar ada ikatannya kepada kita. Syaitan mengikat kita, membelenggu kita agar kita patuh dan nurut dengan syaitan. Contoh seseorang yang tidur, Nabi SAW sebutkan, yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza nama thalatha uqad. Yadribu kulla uqdatin alayka laylun tawilun farqud. Nabi SAW menggambarkan bagaimana belenggu syaitan yang tidak pernah mau melepaskan ikatannya pada diri kita. Sampai diri kita sendiri yang harus melawan, diri kita sendiri yang akan membebaskan diri kita dari genggaman syaitan melalui patuh terhadap perintah Allah, patuh terhadap larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, syaitan itu mengikat pada qafiyah. Qafiyah itu tengkuk kepala setiap dari kita ketika tidur. Idza huwa nam. 3 ikatan. Dan setiap ikatan syaitan akan selalu membisikkan, alaika laylun tawilun farqud. Malam masih panjang, tidur lagi. Malam masih panjang, lanjutkan tidurnya. Bantal empuk ini, kasur empuk, kipas sepoi-sepoi, ya, dingin, gelap-gelap lagi. Ngapain keluar ke masjid? Gelap, enakan tidur. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang ingin memerdekakan dirinya dari syaitan, dari belenggu syaitan ini, tips Nabi, fa inistayqadha fadzakarallah in hallat uqdah. Kalau dia mau melawan hawa nafsunya, melawan bisikan syaitan, hembusan-hembusannya yang selalu naffatsati fil uqad, dengan bangun kemudian dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir ketika bangun tidur, mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketika dia berzikir dengan ucapan ini atau ucapan-ucapan yang lainnya, menyebut dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, terlepas satu belenggu, satu rantai, satu borgol dari syaitan. Fa in tawadda'a in hallat uqdah. Masih ada 2 belenggu lagi dan masih belum selesai perang kita melawan penjajah syaitan dan hawa nafsu ini. Kalau kita mau memaksa diri kita untuk berwudu, paksa, dingin, ya memang itu ujian. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalau kita sudah bilang beriman kita tidak bakal dapat ujian? Semuanya ujian, pantangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menguji kita agar kita mau membuktikan keimanan kita. Nah, kita bangun, bismillah, berta'awudz, cuci tangan, berkumur-kumur. Dalam berwudu ini juga membersihkan syaitan-syaitan yang membelenggu anggota badan kita yang lain. Syaitan yang bersarang dalam mulut kita, syaitan yang bersarang di dalam hidung kita. Kita lepaskan semua belenggu-belenggu syaitan. Tamadmadah, istinsyaq, mencuci muka agar segar, membasuh tangan,
kepalanya agar segar, kakinya. Fa in shalla in hallat uqdatun kulluha. Lalu kalau dia sudah sholat, minimalnya sholat subuh yang sudah diwajibkan bagi dia ketika dia bangun tidur, maka terlepas semua belenggu, semua borgolnya syaitan. Dan perlu difahami, tidak bisa kita berhenti di tengah-tengah, harus sampai tuntas peperangannya. Barulah kita nanti menjadi hamba yang merdeka. Kata Nabi SAW, fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi. Sudah terlepas dari 3 belenggu tadi, dia menjadi merdeka. Semangat, rajin untuk hal-hal yang positif. Jiwanya juga menjadi thayyib. Sebaliknya, kalau dia menyerah dari awal atau mungkin di tengah-tengah, ya, setelah berwudu kadang-kadang syaitan belum terlepas karena memang masih ada satu ikatan lagi. Ini belum azan ini, rebahan lagi dikit lah, misalnya. Ternyata 12, bangun-bangun sudah kukuruyuk. Dan yakin ini semua kita rasakan ketika kita bangun terlambat, kalah dengan syaitan. Kita semua pernah merasakannya. Ketika bangun terlambat sholatnya, memang kita masih punya kesempatan untuk mengqadha sholat kita meskipun waktunya sudah habis. Tapi kita akan merasakan benar-benar sabda Nabi SAW, wa illa asbaha khabithan nafsi kaslana. Siap-siap, jiwanya busuk, buruk, malas semalas-malasnya. Kalau istilah zaman sekarang, ya kita yang alhamdulillah yang bisa merasakan berarti dia punya iman. Merasa bad mood, gak semangat mau ngerjain apa-apa karena salat subuhnya terlambat. Sehingga inilah kemerdekaan yang hakiki. Ketika seorang mau melawan hawa nafsunya, melawan syaitannya. Dan setelah itu bukan berarti selesai merdeka, dia punya kewajiban untuk berjuang. Karena setelah kita mengatakan amantu billah, Nabi SAW minta kita untuk tsummas taqim, istiqomah. Nah, ini yang lebih berat lagi, menjaga keistiqomahan ini. Karena syaitan akan selalu kembali ketika ada kesempatan, dia akan masuk. Ketika ada celah, dia akan menyelip. Dia akan pernah berhenti untuk menggoda kita. Sehingga ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, semua yang dikategorikan mengikuti hawa nafsu itu bukan disebut kebebasan, sebaliknya semua yang kita anggap perlawanan kita melawan hawa nafsu, itulah yang disebut dengan kemerdekaan. Badan boleh terbatas, yang penting hati kita tetap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak bisa merasakan kenikmatan A karena ternyata Allah larang. Tidak bisa mengambil keuntungan A, B, C karena ternyata Allah larang. Tapi disitulah letak kemerdekaan. Dan Nabi SAW mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa dunia ini memang bukan tempat surga kita di sini. Nabi SAW bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Memang dunia ini penjara bagi kita, seorang yang beriman. Karena kita harus mematuhi setiap aturan, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatul kafir, sebaliknya, orang kafir mereka tidak punya aturan. Surga bagi mereka. Tinggal kita mau milih. Surga yang fana di dunia ini, yang sebentar saja,
atau surga yang hakiki, yang abadi, yaitu di akhirat yang tidak ada putusnya. Naim muqim, kenikmatan yang abadi. Kalau di dunia kita saksikan sendiri, senikmat apapun orang, sehebat apapun dia, sekaya apapun uangnya, setinggi apapun jabatannya, semuanya akan terputus oleh hadimil ladzat, pemutus segala kenikmatan dan kelezatan. Apa itu? Mati. Kita saksikan sendiri. Siapa? Fir'aun mati, Namrud mati, Qarun mati. Siapa yang kita tahu orang paling kaya bentar lagi mati? Termasuk kita juga mati. Maka Nabi SAW mengatakan, aksiru min dzikri hadimil ladzat. Perbanyak mengingat hal yang bisa menghilangkan dan menghancurkan segala bentuk kelezatan. Mati. Karena dengan kita ingat mati, kita bisa sadar mana yang baik dan mana yang buruk bagi kita. Akibatnya di dunia ini dan juga akibatnya di akhirat. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam prakteknya seseorang harus merdeka dalam segala aspek yang tidak sesuai dengan agama. Ya. Tapi kalau dia mengikuti aturan agama dalam segala aspeknya, dia disebut merdeka. Dalam tanggung jawab misalnya, seseorang tahu bahwasanya setiap kita punya tanggung jawab atas perbuatan kita. Kita akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan kita. Jangan sampai kita merasa acuh, cuek terhadap aktivitas kita. Kita semua akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak mungkin dosa kita yang nanggung orang lain. Dosa kita sendiri yang akan menanggung. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dalam hal akidah, seorang juga harus merdeka dari segala bentuk keyakinan-keyakinan yang menyelisihi syariat. Khurafat, tahayyul, tatayyur. Karena sekali lagi pasti ajaran Allah ya menanamkan kemerdekaan pada diri kita. Sebaliknya kalau seseorang melanggar akidah Allah Subhanahu wa taala, akidah yang benar, akidah agama Islam ini yang benar, maka dia sebenarnya sedang terkekang. Dia harus bebaskan dengan akidah yang benar. Mau nikah misalnya, tidak boleh di bulan ini misalnya. Ya. Kalau bontot, kalau pembarep, dengan segala bentuk keyakinan-keyakinan yang malah mengekang dia harus bebaskan dirinya dengan akidah yang benar. Adat istiadat juga begitu, yang kaitannya dengan akidah. Kalau misalnya mau sawahnya subur, harus melakukan A, B, C dan lain sebagainya. Nah, ini semua adalah pengekangan dalam akidah. Dan itu yang diingatkan oleh Al-Quran. Dalam bentuk, disebutkan dalam Al-Quran dalam bentuk penghinaan pada mereka yang selalu berdalih ini sudah dilakukan oleh bapak ibu kita dahulu, nenek moyang kita.
Itu ditegur dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam Al-Qur'an. Seorang merdeka juga dalam hal muamalah. Setelah akidah, dalam hal muamalah dia juga harus merdeka. Muslim itu punya identitas. Jangan latah. Lagi tren yang ini, ikutan yang ini. Lagi tren yang itu, ikutan yang itu. Patokannya mana yang viral. Padahal melanggar. Pakaiannya misalnya dalam berpakaian. Nah ini lagi mode-modenya ini. Fashionnya lagi yang ramai pakai baju ini. Ternyata bentuknya ketat, membuka aurat. Atau yang laki-laki misalnya ternyata pakaiannya isbal, ya, ngikutin tren. Atau yang lebih parah lagi ngikutin muamalahnya orang-orang non-muslim, atau mengidolakan mereka dalam muamalah kita. Ada pesepak bola fulan misalnya, cukurannya begini, dibotak zigzag, dia ikutin. Padahal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kozak misalnya. Mungkin kozaknya saja mungkin ringan, tapi nilai tasyabuhnya itu yang bahaya. Berarti dia tidak merdeka, ngikut-ngikutan orang. Nah, sekali lagi, siapa yang merdeka? Dia yang benar-benar menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Patokannya adalah aturan Allah. Baju misalnya, dituliskan nama artis fulan, nama band metal fulan, nama pesepak bola fulan, yang ternyata mereka semua adalah non-muslim. Kegiatannya, perangainya, kebiasaannya begitu tidak sesuai dengan aturan Islam. Ini dia terbelenggu juga dengan kebiasaan-kebiasaan dalam muamalah orang-orang non-muslim. Dan itu semua syaitan. Apalagi orang yang selalu pengen syuhrah, pengen menonjol, mengikuti kebanyakan orang. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabili." Kalau malah kalian mengikutinya kebanyakan orang, kebanyakan itu menyesatkan. Ya, yang kebanyakan itu yang seringnya menyesatkan. Dalam hal ibadah juga sama. Akidah, muamalah, ibadah juga sama. Tidak boleh kita ikut-ikutan ibadahnya orang-orang non-muslim. Dalam perilaku, dalam akhlak, dan juga Islam mengajarkan kemerdekaan dalam hidup. Jadi jangan sampai dia selalu berharap dari orang lain. Sebaliknya, seseorang yang punya kemandirian, meskipun tidak banyak yang dihasilkan, maka dianggap mulia, dianggap merdeka. Dalam pekerjaannya misalnya, yang penting halal, yang penting ada harga diri dia terhormat, meskipun hanya mencari kayu bakar misalnya. Nabi SAW mengatakan,
maksib yang paling berkah, nafkah yang paling berkah adalah nafkah yang dihasilkan oleh tangan kita sendiri, pekerjaan kita sendiri. Bukan dari pemberian orang lain, bukan dari minta-minta, apalagi melanggar larangan-larangan Allah dalam transaksi. Maka seseorang yang tidak bergantung kepada orang lain, maka dia juga telah mewujudkan nilai merdeka yang dituntun di dalam Islam. Nabi SAW bersabda, "Wa man yasta'fif yu'iffahullah." Siapa yang menjaga harga dirinya dengan tidak minta-minta dari orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan muliakan dia, tinggikan harga dirinya. Namun sebaliknya, kalau kita sendiri yang merendahkan diri kita dengan mengharapkan dari orang lain, maka kita tidak disebut merdeka, tidak memiliki harkat dan martabat yang tinggi. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka kita wujudkan ya, ringkasan pada kajian kesempatan hari ini, kita wujudkan kemerdekaan kita dalam segala aspek dengan cara apa? Kita wujudkan kemerdekaan kita dalam akidah, keyakinan kita, muamalah kita, ibadah kita, hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat, hal-hal juga yang berkaitan dengan pekerjaan kita, semuanya kita merdekakan dengan cara sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari selalu mengikuti hawa nafsu dan juga syaitan. Wallahu taala al-shawab. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada yang ingin bertanya, silahkan kita buka sesi diskusi terkait yang kita bahas pada hari ini atau di luar pembahasan. Baik, apabila tidak ada pertanyaan, maka kita anggap ya, semoga mudah difahami, cukup ringan dan jelas. Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemerdekaan yang hakiki. Allah berikan kita kebebasan dari belenggu syaitan dan hawa nafsu, kebebasan dari belenggu adat istiadat dan akidah-akidah yang menyimpang, kemerdekaan dari selalu mengikuti dengan tasyabuh terhadap orang-orang non-muslim. Allah Subhanahu wa taala berikan kita hamba yang benar-benar merdeka, karena kita adalah abdun, budak. Tinggal kita mau sandingkan kata abdun ini kepada siapa. Ketika kita sandingkan dengan dirham dan dinar, abdul dinar, abdul dirham, maka kita hina. Abdul hawa, ya, budaknya hawa nafsu, maka kita hina. Tapi kalau kita sandingkan nama abdul ini dengan nama Allah Subhanahu wa taala, malah menjadi kemuliaan dan kebanggaan. Kita ingin menjadi Abdullah, Abdur Rahman, hamba yang hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menghamba kepada selain Allah. Kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala berikan ketakwaan dan keimanan pada diri kita dan juga keistiqomahan dalam setiap aktivitas kita. Wallahu a'lam bishawab. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما